Inilah jembatan terpanjang di Asia Tenggara saat ini, Jembatan Suramadu. Lebih dari 5,4 km tubuh jembatan ini membentang di atas Selat Madura, menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura. Ya, Suramadu, singkatan dari Surabaya, Madura. Ini memang mega konstruksi dengan ukuran serba raksasa. Panjang total sistem jembatan ini berupa bentang jembatan ditambah jalan penghubung lebih dari 21 km. Tinggi dua menara jembatan 140 meter, lebih tinggi daripada Tugu Monas di Jakarta. Bibit gagasan jembatan ini terbit tahun 1960-an dari tokoh Madura Muhammad Nur dan ahli konstruksi Indonesia penemu fondasi cakar ayam Profesor Dr. Sediatmo. Mereka berniat menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Desain awal jembatan dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT tahun 1993. Tapi baru di tahun 2003 gagasan ini matang. Dipilih struktur gantung karena struktur seperti ini yang paling memungkinkan untuk mendapatkan bentang panjang. Tipe ini memungkinkan bahwa bentang ini makin panjang. Karena sebelumnya di tengah ini misalnya memakai balok Christmas, di mana bentangannya hanya 150 meter. Dalam perkembangannya kemudian banyak requirement, misalnya untuk lewatnya kapal yang besar. Itu sehingga vertikal maupun horizontal clearance itu menjadi bertambah. Jelas, membangun struktur sebesar ini bukan hal sepele. Berbagai gejala alam termasuk kondisi geologis di Selat Madura harus dipertimbangkan. Misalnya yang paling mungkin adalah yang dilihat adalah apakah di sana pernah terjadi gempa di masa lalu. Kemudian apakah biasanya gempa selalu berkaitan dengan patahan kalau di wilayah-wilayah seperti Pulau Jawa ini. Nah, apakah patahan itu aktif atau tidak? Nah, itu dilihat semuanya. Yang jelas, Jembatan Suramadu telah melalui rangkaian pengujian fisik. Struktur Suramadu diperkirakan mampu bertahan melawan angin 360 km per jam dan mampu menahan gempa sekuat yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau saya melihat Suramadu itu tadi yang sudah saya bilang bahwa historically sudah pernah terjadi sampai skala 7, skala MMI. Nah, tentu ini yang akan dimasukkan menjadi parameter untuk merancang jembatan tersebut. Jembatan tersebut harus anti atau dapat menahan beban gempa kalau terjadi dalam skala 7, skala MMI tadi. Selain mampu bertahan terhadap aneka jenis gejala alam, struktur Suramadu juga dirancang mampu menahan beban fungsinya. Jembatan bisa tetap bertahan meskipun terjadi kemacetan panjang hingga seluruh panjang jembatan padat oleh kendaraan roda 4. Ahli konstruksi di luar tim pembangun jembatan sejauh ini menyatakan Jembatan Suramadu dibangun dengan cukup baik. Yang paling sering yaitu pengamatan visual, karena pengamatan visual ini mudah dan bisa dilakukan rutin. Tapi untuk pengamatan terhadap material struktur itu banyak metode, yaitu dengan menggunakan beberapa metode, baik itu secara kimia maupun secara mekanika. Itu kita bisa lakukan hammer test, bisa kita lakukan kontrol korosi, kita bisa lakukan cek kondisi baut dan kekuatan yang masih ada. Itu harus betul-betul terjaga, mereka masih
cukup baik. Dengan perawatan normal, jembatan ini dirancang untuk bertahan setidaknya selama 100 tahun. Tentu itu waktu yang layak dicapai untuk proyek raksasa senilai 5 triliun rupiah ini.